Ayo membaca. Benda-benda di sekitar kita. Apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Selanjutnya, ayo mengamati. Kamu telah membaca wacana tentang benda. Amatilah gambar-gambar di bawah ini. Lingkarilah pada gambar yang bukan termasuk benda. Panas api unggun bukan termasuk benda. Minyak goreng termasuk benda. Cahaya lampu bukan termasuk benda. Ember termasuk benda. Es termasuk benda. Balon termasuk benda. Suara bukan termasuk benda. Radio termasuk benda. Hewan termasuk benda. Kamu sudah dapat membedakan benda dan bukan benda. Perhatikan benda-benda di sekelilingmu. Benda-benda mempunyai warna, bentuk, dan ukurannya tersendiri. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda, misalnya warna, bentuk, kekuatan, wujud, atau ukurannya. Ukuran. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar dan ada yang kecil. Ada yang panjang dan ada yang pendek. Seperti pada gambar terdapat lemari, ban, kursi, dan buku. Semuanya memiliki ukuran yang berbeda-beda. Bentuk. Benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Perhatikan bentuk-bentuk benda di bawah ini. Bola berbentuk bulat. Rambu-rambu lalu lintas berbentuk segitiga. Dompet berbentuk segi empat. Jam berbentuk segitiga. Figura berbentuk segi empat. Batu berbentuk tidak beraturan. Papan catur berbentuk segi empat. Warna. Benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Perhatikan warna-warna benda di bawah ini. Tempat pensil memiliki warna biru. Gelas memiliki warna abu-abu. Tinta memiliki warna ungu. Pensil memiliki warna jingga dan ungu. Penghapus memiliki warna jingga dan abu-abu. Selanjutnya, bersama kelompokmu, perhatikan benda-benda di sekitar kelasmu. Kelompokkan benda-benda tersebut. Kamu boleh mengelompokkan berdasarkan ukuran, bentuk, ataupun warna. Tuliskanlah alasan pengelompokan yang kamu lakukan.
kamu telah mempelajari tentang jenis, sifat fisik, dan ciri benda. Selanjutnya, lengkapilah tabel berikut ini. Benda. Jenis benda: 1. Benda hidup. 2. Benda mati. Sifat fisik benda: 1. Ukuran. 2. Warna. 3. Bentuk. Ciri-ciri: 1. Mempunyai massa. 2. Menempati ruang. Berikutnya, ayo mengamati. Apakah kamu pernah melihat benda-benda di bawah ini? Ada penggaris, meteran pita, meteran roll, meteran saku. Benda-benda di atas merupakan kelompok dari keanekaragaman jenis benda. Benda-benda di atas dikelompokkan menurut fungsinya, yaitu alat untuk mengukur. Setiap alat ukur mempunyai satuan. Perhatikan satuan pada alat ukur di bawah ini. Satuan yang dipakai pada penggaris adalah sentimeter. Coba cari tahu satuan yang digunakan pada alat ukur lainnya. Misalnya, meter pada alat ukur meteran dan milimeter pada alat ukur jangka sorong. Sekarang tuliskan satuan panjang yang kamu ketahui pada kotak di bawah ini. Misalnya, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Selanjutnya, ayo berlatih. Bagaimana cara menggunakan penggaris untuk mengukur? Tentukan hasil pengukuran pada gambar benda-benda di bawah ini. Cara mengukur menggunakan penggaris adalah: kita letakkan ujung benda pada angka 0. Lalu, kita lihat ujung yang lainnya berada di angka berapa. Mari kita coba. Penghapus. Ujung sudah berada di angka 0. Lalu ujung satunya berada di angka 3. Maka panjang penghapus 3 cm. Krayon warna hijau. Ujung krayon sudah berada di angka 0. Lalu ujung satunya berada di angka 7. Maka panjang krayon 7 cm. Krayon warna biru. Ujung krayon sudah berada di angka 0. Lalu ujung satunya berada di angka 10. Maka panjang krayon 10 cm. Pensil. Ujung pensil sudah berada di angka 0. Lalu ujung yang lainnya berada di angka 6. Maka panjang pensil 6 cm. Spidol. Ujung spidol sudah berada di angka 0. Lalu ujung yang lainnya berada di angka 12. Maka panjang spidol 12 cm. Ballpoint. Ujung ballpoint sudah berada di angka 0. Lalu ujung yang lainnya berada di angka 11. Maka panjang ballpoint adalah 11 cm. Benda dapat dibuat dari bermacam-macam bahan. Ada benda yang terbuat dari batu, kayu, besi, kaca, plastik, dan lainnya. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk. Benda-benda tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda. Ayo kita dengarkan bunyi-bunyian dari berbagai alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada, namun dapat menghasilkan irama lagu. Ada berbagai macam alat musik ritmis. Berikut ini beberapa contoh alat musik ritmis. Ada triangle, tamborin, maracas,
kastanyel, konga. Apakah kamu pernah memainkan alat musik di atas? Selain menggunakan alat musik, kita dapat menggunakan tepukan tangan untuk mengiringi lagu. Mari kita berlatih membuat pola irama lagu. Caranya dengan menggunakan alat musik ritmis ataupun tepukan tangan. Berlatihlah memukul pola ketukan berirama menggunakan simbol berikut. Kemudian, ikutilah pola irama berikut ini. Gunakan benda di sekitarmu untuk menghasilkan bunyi. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Sekarang, mari kita bernyanyi lagu teka-teki ciptaan Ibu Sud. Kalian bisa mengiringinya menggunakan tepukan tangan. Ada sebuah benda selalu menunjuk saja, tidak